Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah yang Masjid Haji Ja'far Hanafiyah kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan Allah. Pada pagi ini kita akan membahas kajian kita tentang hukum orang masbuk ketika salat berjamaah. Kalau kita lihat dalam prakteknya, ada orang masbuk ketika imam sedang sujud atau sedang rukuk, dia berdiri saja. Baru dia gabung ketika sudah berdiri. Ada juga begitu qamat tergesa-gesa. Bila boleh pintu-pintu pok juga dia. Ini bagaimana sebenarnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bisa jadi pada saat-saat tertentu kita terlambat salat berjamaah. Yang pertama kita bahas bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-iqamata," jika kalian mendengar iqamah, bukan azan, iqamah. Idza sami'tum al-iqamata famshu ila shalah, dan kalian ingin salat, wa alaikum bisakinah, maka tenang aja, sakinah, tenang aja, enggak usah buru-buru, kayak apa-apa pintu. Wa alaikum bisakinah, tenang. Wal waqari, santai. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat. Ya. Jangan cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, jika kalian mendapatkan apa saja silakan salat. Ya. Wa ma fatakum fa'timu, jika ternyata kita tidak dapat secara menyeluruh, fa'timu, maka sempurnakanlah. Jadi Nabi sangat melarang tergesa-gesa kita hanya karena memburu supaya tidak masbuk. Sehingga wudu kita tidak lagi sempurna, kepang bagahi ke kamar. Tapi kata Nabi, sakinah, wa alaikum bis sakinah wal waqari wa la tusri'u. Hendaklah kalian tenang, kemudian santai, jangan tergesa-gesa. Terus bagaimana? Kata Nabi, ma adrakta ma'al imam fahuwa awalu salatika, apa yang kamu dapati bersama imam itulah awal salat kamu. Jadi enggak perlu kita tunggu berdiri. Kalau imam sujud, kita sujud, itu awal salat kita. Kalau imam rukuk. Jadi enggak ada misalnya kita ada sebagian orang tunggu berdiri baru takbir dia. Jadi kata Nabi, ma adrakta ma'al imam fahuwa awalu salatika. Apa yang kamu dapati bersama imam itulah awal salat kamu.
Jadi yang pertama apa? Tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa. Yang kedua, apa yang kita dapati bersama imam. Kalau imam sujud, sujud. Imam rukuk, rukuk. Imam iktidal, iktidal. Gabung aja terus. Karena itu awal salat kita. Masalah mendapat satu rakaat atau tidak, itu nanti kita bahas. Jadi tidak ada misalnya kita ada sebagai orang nunggu berdiri. Sering di masjid kita juga. Alhamdulillah. Syukran. Thank you. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, bahwa awal salat kita, masalah itu terhitung satu rakaat atau tidak, itu urusan kedua. Kita bagaimana imam gerakan imam, kita gabung terus. Jadi jangan kita tunggu-tunggu. Kemudian yang ketiga kita bahas. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza ji'tum ila shalah," jika kalian datang salat berjamaah, "wa nahnu sujudun fasjudu." Jika kalian datang salat lantas kami sedang sujud, maka kamu sujud, kata Nabi. Fala ta'uddu syai'a, tapi tidak dianggap. Wa man adraka rak'atan, jika kamu mendapatkan rukuk, faqad adraka shalah, maka mendapatkan satu rakaat. Nah, jadi kalau kata Nabi, jika kalian datang salat dan kami dalam keadaan sujud, sujud aja. Tapi Nabi mengatakan, wa man adraka rak'atan, jika kamu mendapatkan rukuk, faqad adraka shalah, maka mendapatkan satu rakaat. Makanya jangan heran ketika ada orang dapat dia rukuk, dia enggak tambah lagi satu rakaat. Bahkan yang menarik, Abu Bakrah, dia terlambat dia. Anna Abu Bakrah haddatsa, Abu Bakrah bilang begini. Ya. Katanya anna Abu Bakrah haddatsa, ya, dakhala salata. Dakhala ila salati, Abu Bakrah dia salat, dakhala, bagaimana bunyinya? Anna Abu Bakrah haddatsa annahu, ya, dakhala fil masjid. Nah, sesungguhnya Abu Bakrah mengatakan dia masuk ke masjid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam raqi'un, Nabi sedang rukuk. Faqal, Abu Bakrah mengatakan, raka'atu, aku rukuk duna saf, sementara aku belum sampai ke dalam saf. Nah, jadi Abu Bakrah masuk ke mana tadi? Ke masjid dan Nabi sedang rukuk. Faraka'tu duna saf, aku rukuk sementara aku belum sampai ke dalam saf. Duna saf, belum sampai ke saf. Terus dia gabung terus. Nabi sedang rukuk gitu kan. Dia terus gini terus dia jalan. Raka'tu, aku rukuk, kata Abu Bakrah. Raka'tu duna saf, belum sampai ke saf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah selesai salat Nabi bilang, ya, zadakallah hirsan, semoga Allah menambah semangatmu. Wala tahu, tapi jangan kamu ulangi lagi. Cuma Nabi tidak menyuruh menambah salat. Nabi tidak menyuruh menambah salat. Nabi hanya mengatakan jangan kamu ulangi. Ya. Kenapa? Karena dia mengejar rukuk. Karena mendapatkan rukuk berarti mendapatkan satu rakaat. Nah, jadi begitu kalau kita masuk. Jadi masuk aja, imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, tidak. Imam duduk di antara dua sujud, kita duduk di antara dua sujud. Jangan kita tunggu imam berdiri. Ini banyak kan tunggu imam berdiri. Enggak ada hadisnya menunggu imam berdiri. Itu hanya mungkin pakai perasaan aja. Nah, kan lebih enak tunggu imam berdiri aja lah. Ngapain kita jongkok-jongkok sujud-sujud. Nah. Ya.
Yang keempat, yang pertama tadi apa? Jangan tergesa-gesa. Yang kedua, pertama jangan tergesa-gesa. Yang kedua apa no? Bukan dengar. Komedi di balik. Yang kedua, mendapatkan rukun. Oh, apa yang kedua? Bagaimana keadaan imam kita gabung terus. Yang ketiga, mendapatkan rukuk, mendapatkan satu rakaat. Yang keempat, bagaimana seandainya ada orang masbuk, kita berimam lagi kepada mereka. Nah, paham ya? Misalnya ada orang masbuk, terus ada orang lebih masbuk lagi, artinya sudah selesai jamaah. Boleh nggak kita berimam pada mereka, kepada dia? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau menurut mazhab Hanafi itu nggak boleh, karena ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhlifu. Dijadikan imam itu untuk diikuti, jangan kamu menyelisihi imam. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan. Mazhab Syafi'i membolehkan. Dalil yang digunakan diantaranya bahwa kita boleh berjamaah, bermakmum dengan orang yang salat sendirian. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nimtu inda Maimunata. Aku pernah bermalam di rumah Maimunah. Maimunah itu bibinya. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, di rumah Maimunah. Tilkal lailata, pada malam itu, kata Ibnu Abbas. Fatawaddaa, kemudian Nabi berwudu, tengah malam berwudu. Wa qama yusalli, kemudian mendirikan salat malam. Faqumtu ala yasarihi, aku kemudian berdiri di sebelah kiri beliau dalam satu saf. Enggak ada misalnya mundur sikit, ini enggak ada dalilnya. Kadang-kadang kayak gitu, mundur sikit. Ya, waqumtu ala yasarihi, aku berdiri sebelah kiri Rasulullah. Fa akhadhani, kemudian Rasulullah mengambilku. Dalam riwayat ini kata fa akhadhani ra'si, mengambil kepalaku. Ya, fa akhadhani faja'alani an yaminihi. Ya. Kemudian Rasulullah menarikku, lantas meletakkanku di sebelah kanan. Jadi tadinya Ibnu Abbas sebelah kiri, terus kemudian Nabi menarikku, meletakkan di sebelah kanan dalam satu saf. Tidak ada keterangan mundur sedikit. Ini hanya pikiran kita saja. Jadi kalau kita salat berjamaah, kita satu saf dengan imam. Itu menurut keterangan hadis. Nggak ada hadis mengatakan mundur sedikit sebagaimana praktek kita kadang-kadang. Itu hanya pakai pikiran saja. Kenapa? Ya kan imam itu lebih ke depan sedikit, itu pakai pikiran. Tapi kalau hadis itu, dalam beberapa hadis Nabi salat apakah berdua, ya, ketika berdua lah. Tapi kalau misalnya lebih dari dua itu mundur. Ketika apa kita jelaskan mengenai tata cara salat berjamaah dalam kasus-kasus seperti itu. Jadi di sini Nabi pertama salat sendirian, bukan salat berjamaah. Kemudian datang Ibnu Abbas, salat berjamaah, salat malam. Makanya salat malam itu boleh berjamaah. Nah, berdasarkan hadis ini, boleh membentuk jamaah bagi orang yang salat sendirian. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh kita bermakmum pada orang yang masbuk. Orang masbuk itu kan dia udah salat sendirian. Tadinya dia salat berjamaah bersama imam. Cuman kan dia tambah satu rakaat atau dua rakaat, datang kita. Berarti dia kan sudah salat sendirian. Salat berjamaahnya sudah selesai bersama imam. Kita boleh bermakmum dengan dia. Cuman bagaimana prakteknya? Ada yang cokeh ini. Tidak ada keterangan hadis Nabi cokeh-mencokeh. Itu hanya karena memberitahu aja. Silakan aja. Tapi kalau dia sendiri, kita berdiri di
sebelah kanan sejajar. Nah, ini kira-kira ketentuan tentang bagaimana jika masbuk. Kemudian orang masbuk itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh. Nah, makanya kita nggak boleh berzikir keras-keras mengganggu orang masbuk. Mengganggu orang masbuk, mengganggu orang salat, hukumnya haram. Bahkan lewat di depan orang salat saja, Nabi suruh pukul dia. Jadi nggak boleh misalnya ada orang masbuk, kita dikir rame-rame sehingga dia nggak khusyuk lagi, kita berdosa itu. Makanya berzikir pelan-pelan saja, jangan sampai mengganggu orang yang sedang masbuk. Bahkan lewat di depan orang salat saja mengganggu salatnya itu dilarang oleh Nabi. Kata Nabi apa? La tusalli illa ila sutrah. Jangan kamu salat kecuali menghadap sutrah. Supaya apa? Tidak ada orang lewat. Fala tada ahadan yamuru baina yadaika. Jangan kamu biarkan satupun orang yang lewat di depan kamu. Fa in aba, jika tungak apa? Jika batal, jika dia enggak mau tetap lewat, falyuqatilhu, maka tumbuk aja dia. Maka pukul aja dia. Fa inna ma'hu qarin, karena ada qarin bersamanya. Dalam riwayat lain dikatakan falyadfa'hu. Ya, fa in aba falyuqatilhu fa innahu fahuwa syaitan, kata Nabi. Maka tolaklah dia. Jika dia menentang, falyuqatilhu, maka pukullah dia. Kenapa? Fahuwa syaitan, kata Nabi, karena dia syaitan. Jadi nggak boleh. Makanya di Muhammadiyah berzikir itu pelan-pelan aja, nggak boleh mengganggu orang masbuk. Termasuk maaf kita bilang, ketika hari raya Idul Adha kita kan disunahkan berzikir. Kalau ada orang masbuk sebaiknya jangan. Karena berzikir ini hanya perbuatan sahabat. Berzikir takbir setelah salat pada hari raya hari Tasyrik itu perbuatan sahabat. Ada sebagian sahabat berzikir setelah salat. Tapi setelah selesai salat semuanya, lantas kita habis salat 5 waktu berzikir, orang sedang masbuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terganggu enggak salat dia? Terganggu, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh mengganggu orang salat. Dosa kita. Pakai mata hati, jangan hanya pakai mata biasa saja. Tapi kalau mata hati sudah buta, ya enggak peduli, ego. Maka Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi sebenarnya bukan mata mereka yang buta hati di dalam dada. Kalau hati sudah buta, enggak peduli lagi, ego aja. Mau orang kusuk salatnya, mau orang terganggu salatnya, enggak ada urusan. Yang penting ayo kita zikir rame-rame. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku di qauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.